na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Nyata kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu. Sebab nama-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Lagi katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Nyata kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu. Sebab nama-Mu terus setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Lagi katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Sekarang kita mau ambil sikap yang tenang, ambil sikap teduh. Kita sama-sama mau siapin hati kita supaya kita benar-benar sungguh-sungguh setiap menaikkan pujian benar-benar kita nyanyiin buat Tuhan, seperti kita kayak ngomong sama Tuhan. Sungguh-sungguh kita siapin diri kita. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Katakan jiwaku sungguh
Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu, Yesus. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Lagi katakan, jiwaku sungguh merindukan-Mu. Jiwaku sungguh merindukan-Mu. Hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Lagi, jiwaku sungguh merindukan-Mu. Hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Hari berganti, hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayani-Mu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih
hidupku. Yesus, kau kekasih jiwaku sampai akhir nafas hidupku. Yesus, kau kekasih jiwaku sampai akhir nafas hidupku. Yesus, kau kekasih jiwaku. Yesus, kau kekasih jiwaku. Yesus, kau hidup kami. Kau yang kami cinta. Hanya Engkau, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau, Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Ditinggikan, diagungkan namamu, Tuhan. Sebab hanya Engkau, Tuhan, yang layak kami puji, kami sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengasihimu lebih dalam lagi, Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk kebaikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kami perlu tuntunan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami mau menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup kami. Kami mau belajar memindahkan hati kami, Tuhan. Sampai hanya Engkau saja yang menjadi kebahagiaan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Ku mau menyerahkan seluruh hidupku. Ku mau memindahkan hatiku ke rumah-Mu. Takkan ada lagi harapan dalam hidupku selain Engkau. Yesus, ku mau menyerahkan seluruh hidupku. Ku mau memindahkan hatiku ke rumah-Mu. Takkan ada lagi harapan dalam hidupku selain Engkau, Yesus. Kau Bapa yang baik, memberikan Roh Kudus-Mu untuk menuntun selalu dalam kebenaran-Mu. Kau Bapa yang setia, takkan tinggalkanku, mengajarku selalu sampai sempurna. Ku mau menyerahkan seluruh hidupku. Ku mau memindahkan hatiku ke rumah-Mu. Takkan ada lagi harapan dalam hidupku selain Engkau, Yesus. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, memberikan Roh Kudus-Mu untuk menuntun selalu dalam kebenaran. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, takkan tinggalkanku, mengajarku selalu sampai sempurna. Oh,
harapan dalam hidupku selain Engkau, Yesus, selain Engkau, Yesus, selain Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertemuan ini dalam tangan Tuhan. Kami mau belajar Tuhan buat mengerti yang Tuhan mau melalui pertemuan ini. Berkati Karini Tuhan yang akan menyampaikan sebagian dari firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena serahkan ke Karendi. Shalom. Shalom. Oke. Halo. Shalom. Halo. Sebenarnya kalau segini jelas nggak ya? Jelas kok, Kak. Coba putus-putus nggak? Jelas. Oh, jelas ya? Oke. Ya, nggak usah pakai intro ya. Maksudnya perkenalan gitu kan karena ada anak Bontang gitu. Ya udah kenal lah ya. Langsung aja. Belum. Oh, belum. Belum. Oh, belum. Sama sih. Ya udah. Belum. Raffles juga belum. Belum 2 kali. Oh, belum 2 kali. Belum. Ya udah. Oke, nama saya Randy. Saya di orang KGB dan saya itu suku Batak. Saya di Komsel, kalau Komsel asli itu Komsel Kemper, dan dipercayain ke AIS untuk membimbing Komsel Oxford. Mungkin supaya anak-anak KGB Bontang bisa tahu, kenal lebih dalam siapa kakak Komsel. Nah, kebetulan saya termasuk, dan sekarang udahlah, intronya kebanyakan. Oke ya. Ya udah, saya Randy ya. Randy Marga Sidabutar, orang Batak. Oke, sekarang saya di rumah Raffles, numpang wifi dan nemenin Raffles. Aku kira saudara. Oh, ini adek Komsel. Raffles ini adek Komsel. Komsel Oxford. Katanya disangka saudara. 2R. Ya, Mirip kok, Kak. mirip. Abangnya ada kok, itu Florentino Victorio. Enggak. Itu abangnya. Bukan saya. Abang Rohani. Bang Randy. Abang Agung. Iya, Bang Rio. Dari ya, first nih pakai headset. Oke. Makin lama, semakin kita ada di bumi, kita makin merasa bahwa hidup ini tuh hidup yang penuh dengan penderitaan. Hidup ini adalah hidup yang penuh perjuangan. Banyak sekali rintangan, makin lama orang makin jahat. Sehingga kita harus tetap kuat untuk menjalani hidup.
masing-masing punya pengalaman masa lalu yang pahit ya, akibat dari dunia yang semakin jahat ini. Nah, sekarang saya akan cerita contohnya langsung ke diri saya aja. Gitu. Masing-masing langsung refleksikan ke kehidupan teman-teman. Bagaimana pengalaman masa lalu teman-teman. Intro. Tuh. Kalau saya kalau dibilang ya semua udah pada tahu ya tipe kepribadiannya. Tipe kepribadian saya melankolis, pragmatis. Masing-masing punya kepribadian yang beda. Nah, di keluarga itu saya sering merasa sendiri. Saya sering merasa sendiri karena itu saya suka kesendirian. Saya anak keempat dari keempat bersaudara. Saya anak keempat dari keempat bersaudara dan umurnya itu beda jauh, guys. Abang saya sama saya itu beda 11 tahun. Beda 11 tahun dari saya. Maksudnya apa di sini? Karena beda generasi yang jauh banget ini, akhirnya saya merasa sendiri gitu. Kalau ada yang mau diceritain, kadang abang nggak ngerti karena beda zaman. Gitu. Jauh umurnya gitu. Saya ngerasa kayak anak semata wayang. Gitu. Abang saya anggap kayak om. Gitu. Jadi pas dia kelas 5 SD, umur 11 tahun, saya baru lahir. Saya nggak bisa curhat sama dia. Gitu. Kan enak kan kalau curhat tuh sama orang yang sepemahaman. Gitu. Kalau sama abang saya sendiri, nggak. Kalau curhat ke orang tua sih saya pengen juga. Cuman jatuhnya jadinya dinasehatin. Nah, orang yang suka curhat sama orang tua pasti deh dinasehatin gitu. Kita curhat nih, bla 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 gini mak, jadi begini. Nah, makanya kan udah mama bilang kamu jangan gini. Udah pasti kamu bakal gini. Pasti diomelin, dijatuhin gitu. Sehingga saya sampai sekarang males kalau cerita sama orang tua, sama abang gitu. Ya itulah, saya merasa sendiri. Sejak sekolah juga saya orangnya nggak punya teman, nggak ditemenin. Kenapa saya nggak ditemenin? Karena saya orangnya nggak asik. Saya nggak asik. Saya pendiam, nggak punya duit banyak. Jadi saya dijauhin lah gitu. Saya nggak asik dari kalau SD. Kalau dari SD itu banyak teman karena seiman. Saya SD di swasta dan puji Tuhan teman SD saya orang KGB. Itu Bang Dosro namanya. Dosro. Gitu. Saya ajak dia ke KGB dari pas kelas 3 SMA. Jadi kami temenan dari SD. Gitu. Dari SD banyak temen. Tapi di SMP SMA nggak punya teman gitu. Setelah masuk ke SMP negeri, wah makin sulit. Jadi yang asik, yang orang-orang yang asik gabung sama orang-orang yang asik, yang punya gadget. Jadi saya enggak gitu. Karena saya keterbatasan ekonomi dan keterbatasan dalam kepribadian gitu. Jadi saya susah bergaul. Bergaulnya cuma dalam lingkaran kecil aja saya. Temennya 2 orang, 3 orang. Beneran. Saya sering jadi korban dalam perlakuan buruk orang-orang lain. Ini refleksiin ke pengalaman pahit teman-teman ya, pengalaman masa lalu. Kalau ini cerita saya, gitu. Jangan ceritain orang, cerita langsung ke saya aja. Saya menjadi korban dalam perlakuan buruk orang-orang. Saya sering merasa tertolak. Sahabat sini yang merasa gitu. Ya ikutlah merasakan. Saya sering merasa tertolak, nggak disambut ramah sama orang. Saya nggak diperhatiin, dan lain-lain. Dan orang yang kenal biasa sama saya tuh mungkin takut. Gitu. Atau mungkin mandang saya sebelah mata. Gitu. Karena saya jarang muncul. Gitu. Dan orang-orang nggak kenal siapa saya pada waktu itu. Nah, dan saya tuh nyimpen perlakuan buruk orang-orang saya. Gitu. Saya nyimpen. Karena memang kepribadian dasar saya itu melankolis. Siapa yang melankolis di sini pasti bisa ikut empati. Rasain apa yang saya rasain.
Ini storytelling ya, ada nih. Ini pengalaman. Orang melankolis kan tuh biasanya sensitif ya, suka ingat kesalahan orang, sering merasa tertekan, peka dan sensitif gitu. Ya kalau ada emosi-emosi negatif dari orang, itu langsung cepet tuh, dia kenapa ya? Peka dan agak baper memang. Resah, deg-degan kalau ada orang yang nggak suka sama saya gitu. Saya langsung deg-degan gitu. Langsung dalam keadaan terancam, bahaya gitu. Wah ini kenapa ini orang ini? Emang gue punya salah apa? Saya sering merasa deg-degan kalau buat salah, kalau ada orang yang dari sikap saya itu salah. Gitu. Makanya dari hal itu, saya berusaha untuk bisa menyenangkan semua orang. Dan kita tahu ini salah ya. Gitu. Pokoknya kalau ada orang yang nggak suka sama saya deg-degan. Kenapa ini? Terus saya takut juga kalau salah, udah ngedown, pesimis gitu. Orang yang sama pasti ngerasain yang sama juga. Tapi kalau dendam sih enggak. Dendam sama orang saya enggak. Gitu. Karena saya orangnya friendly, suka berteman gitu. Enggak langsung dendam pengen bales. Tapi yang saya lakuin itu menjauhkan orang itu. Pokoknya kalau lihat orang itu, pokoknya nggak mau aja langsung narik diri. Ini mungkin dari sifat plekmatisnya kali ya. Plekmatis itu kan narik diri. Ya itu. Seandainya saya pakai kepribadian plekmatis itu untuk respon buruk orang-orang, mungkin saya bisa jadi santai, enjoy gitu. Bodo amat mau ngomongin apa kek gitu. Bodo amat. Yang penting plekmatis, enjoy, santai gitu. Cuman dalam hal ini plekmatis saya nggak berkembang di situ. Kan masing-masing ada plus minusnya. Dari hal melihat kejadian atau sikap buruk orang lain, yang melankolis yang berkembang gitu. Langsung deh, down. Saya cuma ngindarin orang itu. Saya juga sering iri ngelihat apa yang orang lain rasain. Apa yang orang lain punya dan alami gitu. Ya mungkin saya pada saat itu, pada masanya itu ketinggalan zaman. Gitu. Gak tahu apa yang orang lain, gak ingetin zaman. Mungkin karena keadaan ekonomi, atau keadaan saya gitu, yang merasa sendiri gitu, sampai gak ada temennya. Makanya saya nggak tahu, ketinggalan zaman. Saya sering iri. Gitu. Saya nggak bisa ngelakuin apa yang orang lain lakuin. Ini benar. Gitu. Saya nggak bisa nikmatin apa yang orang dunia seumur saya waktu itu nikmatin. Gitu. Banyak hal yang nggak saya nikmatin. Mungkin saya ketinggalan zaman. Ataupun juga dalam hal pacaran, teman-teman. Gila, saya nggak bisa. Saya nggak menikmati kesenangan masa muda, anak-anak muda zaman sekarang gitu. Suka sama lawan jenis gitu. Pacaran gitu, jalan kemana. Ya suka sih, saya perasaan suka ada. Ya kali saya alien, saya bukan alien. Kalau alien nggak ada perasaan suka. Suka ada itu, cuman paling deket biasa tapi nggak pacaran gitu. Ada faktor-faktor yang bikin nggak pacaran ya. Pertama ya dulu mandangnya karena kalau pacaran itu butuh fulus gitu, jadi harus ada uang gitu. Karena saya masih begini, saya nggak pacaran gitu. Pada saat saya kerja, saya udah bisa begini, wah itu bakal menantang saya lagi. Tapi enggak, itu nanti. Terus juga saya atau kita, saya orang yang banyak merasa kehilangan, teman-teman. Ya, kehilangan masa muda bisa. Apalagi dari Komsel. Kehilangan masa muda. Kehilangan teman yang nggak membangun diri saya itu langsung saya cut. Langsung saya del. Dulu saya punya teman gereja ya yang biasanya main PS terus setelah UN. Main PS terus tuh sambil nunggu pengumuman UN. Iya. Kalau mau tahu winning eleven gitu saya jago. Kalau mainnya ya. Cuman kalau judi-judi gitu enggak. Gitu. Cuman pas diajak sama Bro Pedro, sama anak yang lain, main PS ikut lah yuk.
enggak, udah bukan masanya. Udah lewat masa-masa itu. Udah tua. Ya, kehilangan teman, masa muda, sahabat, ya, saya kehilangan sahabat juga. Orang deket, sahabat, saya kehilangan juga. Mungkin teman-teman yang pernah merasa kehilangan, pasti bisa merasakan deh. Gitu. Ini cerita keadaan dunia yang tragis ini ya. Tuh. Saya kehilangan bapak juga. Bapak saya udah meninggal, kelas 5 SD. Gitu. Kehilangan teman, sahabat, kakak rohani, itu yang dulu. Yang dulu. Kakak rohani saya juga kehilangan. Gitu. Karena dulu dari semasa SMA gitu, dia ngejagain masa-masa SMA saya. Ya kehilangan ya udah. Gitu. Karena tetap ada satu kakak rohani yang paling utama. Itulah kakak rohani kita semua. Gitu. Kakak rohani, adik rohani, itu juga pernah kehilangan. Gitu. Baik yang saat ini maupun yang dulu. Dulu pas dipercayain bawa Komsel 110 tuh. Dulu ada Komsel 110. Model-model kayak Galas. Banyak. Banyakan Galas sih. Ini juga banyak. Orang-orangnya cabut semua. Karena ada satu yang berpengaruh. Dia nggak tertarik Komsel. Semuanya jadi ikutan terpengaruh. Gitu. Miris sih. Sampai pernah punya 3 orang doang. Dia pernah batalin Komsel itu hamin kesekian, hamin 5 menit dia batal Komsel. Saya udah datang ke tempat Komsel, gelar tikar, gitu. Tiba-tiba 5 menit sebelum Komsel dia bilang, "Kak, maaf kami nggak bisa Komsel karena bla 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 bla, nggak ada kendaraan." Mereka 3 orang ini dia naik motor guys. Jadi ya nyesek juga gitu, malu, mokal banget pada saat itu. Ya kayak gitu. Ada rohani, kakak rohani, pernah kehilangan juga. Baru deh, pas itu makin serius di Komsel gitu. Saya diajarin sama komunitas ini yang namanya kehilangan diri. Gitu. Kita banyak kehilangan apapun, tapi setelah di Komsel kita sadar kalau harusnya ada hal yang lebih menyakitkan gitu daripada semua yang tadi kehilangan itu. Kehilangan diri sendiri, melepaskan hak. Saya baru tahu ini di komunitas ini. Gitu. Ternyata kekristenan yang sesungguhnya itu adalah melepaskan hak, menghilangkan keakuan diri demi Tuhan Kristus. Gitu. Semuanya memang bisa pergi ya, semuanya nggak ada yang abadi. Tapi Tuhan enggak. Gitu. Tuhan berjanji akan menyertai kita. Gitu. Tuhan tetap setia kok. Itu bisa menjadi jaminan kita untuk bisa setia sampai pada kesudahan kita. Gitu. Tuhan menjamin. Kesetiaan Tuhan adalah jaminan kesetiaan kita. Gitu. Oke deh. Masing-masing refleksikan ke pengalaman masing-masing. Gitu. Jadi dunia ini tragis, teman-teman. Kita coba buka dulu yuk Roma 8 ayat 28. Yuk kalau dibuka admin. Roma 8 ayat 28. Ini ayat yang paling menunjukkan sekali tentang pengharapan Allah untuk kebaikan kita. Yo. Roma 8 ayat 28. Di sini dibilang bentar. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Gitu. Teman-teman udah pada tahu ayat ini. Emang berat sih kehilangan itu, kehilangan orang-orang tadi, gitu. Kehilangan sahabat. Nah, kebetulan ini dari sahabat saya nih, yang udah ninggalin. Baju kupluk ini dari sahabat saya. Gitu. Nyesek sih kalau ngelihat kenangan dari dia, ingat gitu aku salah apa gitu sampai bisa tinggalin. Gitu. Jadi gue ibaratnya tadi gue kecipratan. Gitu. Masalahnya sama siapa, yang kecipratan siapa. Gitu ya. Ini dibilang ayatnya tadi Roma 8 ayat 28 tentang pengharapan Allah untuk kebaikan kita. Tuh.
Nah, pembahasan ini sebenarnya itu nggak berlaku bagi orang yang tidak pernah mengalami perasaan krisis. Krisis itu maksudnya adalah keadaan yang parah, keadaan yang bahaya sekali. Dan juga berlaku bagi orang-orang yang hidupnya selalu merasa nyaman, merasa enak. Pembahasan ini nggak berlaku itu. Dan orang-orang yang nggak pernah merasakan kehilangan. Gitu. Ya nggak ada yang bisa dipelajari dari kehilangan itu. Padahal kalau kita mengalami kehilangan, kita banyak belajar dari kehilangan itu. Gitu. Jadi untuk 3 kategori tadi itu pembahasan ini nggak berlaku. Gitu. Kan karena kenyamanan itu kan merusak. Makanya hidup ini tragis ya teman-teman. Manusia itu sungguh rentan sekali. Rentan banget. Kita kalau kecelakaan itu disenggol motor sedikit, itu udah jatuh. Kita ada konflik sama orang bisa langsung bunuh kita, langsung bacok kita. Bisa rentan. Itu mudah banget manusia mati. Nah, sebenarnya keadaan-keadaan hidup yang kita alami sebenarnya itu bukan ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan bukan menetapkan segala kejadian-kejadian yang ada pada diri kita. Tapi, bukan menetapkan, tapi Tuhan itu mengizinkan segala sesuatu yang terjadi sama kita itu terjadi. Tuhan mengizinkan ternyata. Gitu. Bukan menetapkan. Kalau misalnya si Randy dapat masalahnya, kayak gini harus, begini harus. Gitu. Ya enggak juga, cuman Tuhan itu bukan menetapkan, mengizinkan. Jadi kita boleh gitu. Ibaratnya ditanya iblis gitu. Saya akan mencobai dia dengan kayak gini. Ya Tuhan, ya udah nggak apa-apa. Silahkan. Gitu. Tuhan mengizinkan segala sesuatunya terjadi. Pengalaman pahit yang kita alami, Tuhan izinkan. Nah, tadi di ayat Roma 8:28, Allah terus bekerja mendatangkan kebaikan gitu bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Nah, coba kita baca lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu itu. Allah bekerja, jadi dalam segala pergumulan kita, itu Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tentunya kebaikan menurut Tuhan, bukan menurut kita. Kita sering lupa kalau segala yang ada di bumi ini itu atas dasar kontrol dan kendali Tuhan. Gila. Kita nggak tahu loh. Ternyata itu udah dalam monitornya Tuhan. Dibilang Pak Eras, monitornya Tuhan itu suatu penggambaran yang keren. Segala sesuatunya itu ada dalam kendali Tuhan. Jadi Tuhan pastinya kita harus mengimani Tuhan itu tidak pernah tutup mata. Dia selalu melihat. Gitu. Nggak pernah tidur. Gitu. Tuhan tahu kalau misalnya kita dapat masalah seperti ini, itu Tuhan tahu pasti kok dia bisa melewati. Gitu. Salah satu contoh Tuhan nggak menutup mata saat kita mengalami masalah. Kita sering lupa ya, segala sesuatunya terjadi atas dasar kontrol dan kendali Tuhan. Karena itu, segala hal yang terbaik dari sudut pandang Tuhan, kejadian-kejadian itu belum tentu atau sebenarnya nggak baik menurut kita. Kebanyakan. Kejadian buruk yang kita alami itu baik menurut Tuhan, tapi nggak baik menurut kita, menurut sudut pandang manusia. Gitu. Nah, Roma 8 ayat 28 ini kan jadi salah satu dari fasilitas yang diberikan Allah kepada orang Kristen. Gitu. Ada 4 yang kita biasa belajar. Yang pertama itu Tuhan menebus kita, Tuhan memberikan Injilnya, hidup Tuhan Yesus tertuang dalam Injil. Yang ketiga itu Tuhan ngasih Roh Kudus, supaya kita bisa dituntun Allah untuk tahu apa yang harus kita lakukan menurut kehendak Allah. Baru yang keempat nih, pengharapan Allah. Hanya ini yang diberikan Allah kepada orang-orang Kristen guna memperoleh keselamatan. Gitu. Kita bahas salah satunya ini nih, pengharapan Tuhan. Pengharapan. Nah, pengharapan itu
kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah proses cara perbuatan, cara mengerjakan, cara menggarap, cara perbuatan menggarap atau mengerjakan. Itu aslinya di KBBI. Karena itu sebenarnya dalam masa sulit kita itu Allah sedang bekerja gitu. Adanya kuasa Allah gitu untuk memulihkan kita. Saat kita lagi down, itu Tuhan sedang bekerja gitu. Tergantung kita melihat apa yang dikerjakan Tuhan dari setiap masalah hidup kita. Nah, di dalam penggarapan Tuhan, ada namanya melepaskan hak nih teman-teman. Itu yang dibahas di waktu pas saya kasih kesempatan untuk bawa sharing 2 malam kemarin. Melepaskan hak. Di dalam penggarapan Tuhan ada namanya melepaskan hak atau menyangkal diri. Itu kita coba buka Lukas 9 ayat 23. Teman-teman. Lukas 9 ayat 23. Itu syarat mengikut Kristus. Lukas 9 ayat 23. Tolong dibantu ya. Bim, salabim. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Itu syarat utama seseorang Kristen yang mengikuti Kristus. Sangkal diri, pikul salib. Itu syaratnya. Itu sama aja menyangkal diri itu melepaskan hak. Melepaskan hak sebenarnya itu maksudnya itu adalah rela tidak menerima, bahkan tidak menuntut. Rela tidak menerima apa yang sudah ada pada kita dan yang akan ada pada kita. Ulang lagi, melepaskan hak itu adalah rela tidak menerima atau bahkan bisa tidak menuntut. Rela tidak menerima apa yang sudah ada dan yang akan ada nanti. Yang akan ada. Gitu. Apa yang sudah ada dan yang akan ada. Demi pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu. Makanya melepaskan hak itu nggak menerima itu buat apa ya? Buat pekerjaan Tuhan. Gitu. Demi pekerjaan Tuhan. Hal ini sebenarnya itu sulit banget. Gitu. Untuk melepaskan. Kehilangan yang paling sulit itu kehilangan diri. Makanya yang paling sulit itu melepaskan diri. Menyangkal diri, melepaskan hak kita. Hal ini sulit kalau kita dalam kodrat dosa kita masih mencintai atau lebih mencintai diri kita sendiri, lebih dari mencintai Tuhan. Gitu. Menjadi sulit kalau kita masih mencintai diri kita sendiri. Keakuan kita masih dipegang. Masih kita genggam erat. Gitu. Sosok Randy. Makanya sulit, kita bilang sulit. Gitu. Coba deh kita lebih mencintai Tuhan dibanding diri kita sendiri. Pasti perlahan dalam hal melepaskan hak itu lama-lama akan jadi semakin mudah. Gitu. Karena kita lebih mencintai Tuhan dibanding mencintai diri kita sendiri. Kita rela berkorban. Cinta kan identik dengan pengorbanan. Gitu. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, yang berkorban itu adalah Tuhan. Makanya kita untuk melepaskan hak, nggak bisa kita mencintai diri kita. Gitu. Kalau kita berkata kita mencintai Tuhan, yang berkorban ya diri kita. Kita kehilangan hak kita demi pekerjaan Tuhan. Ini beneran loh. Ini bisa mencakup segala aspek. Gitu. Ini intinya. Jadi kita nggak boleh mencintai diri kita sendiri lebih dari mencintai Tuhan. Kalau kita sempat mencintai diri kita sendiri, ya berarti kita merelakan Tuhan. Nah, sedangkan kata menyangkal diri itu maksudnya adalah sikap tidak membenarkan. Sikap tidak membenarkan atau menolak segala filosofi, cara pandang dunia. Sikap tidak membenarkan atau sikap menolak filosofi dunia. Input-output dari kecil.
filosofi dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu menyangkal diri. Cuman orang Kristen yang dikasih kesempatan ini. Gitu. Orang yang nggak menerima Kristus itu nggak dikasih kewajiban menyangkal diri. Ya karena nggak menerima Kristus. Padahal menerima Kristus syaratnya itu harus melepaskan diri, menyangkal diri. Gitu. Orang-orang di luar sana yang kelihatannya enak-enak aja, ya itu nggak ditargetkan Tuhan. Itu. Tuhan nggak memilih orang-orang itu untuk siap mati bagi Tuhan. Kita dipilih, guys. Kita dipilih Tuhan untuk siap mati. Gitu. Karena itu kita tahu konsep menyangkal diri ini. Keren kan? Kita dipercaya dapat kebenaran firman itu, ya tujuannya itu, supaya kita siap mati bagi Tuhan. Kita siap melepaskan hak-hak kita. Belajar dari yang kecil, hal-hal kecil. Gitu. Setialah dalam perkara kecil. Maka kamu akan diberikan kepercayaan yang besar. Jadi tidak membenarkan filosofi hidup dari dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Gitu. Dulu tadi saya cerita, saya iri ngelihat orang-orang punya apa yang orang lain punya, atau merasakan apa yang orang lain rasakan. Gitu. Itu tandanya saya masih punya filosofi dunia. Gitu. Misalkan bahwa setiap anak muda itu harus gini. Anak muda itu harus nongkrong, harus jalan-jalan ke mall, harus nonton, harus pacaran. Lebih nyesek lagi, harus pacaran. Gitu. Ya kalau kita nggak kenal kebenaran, pastilah kita melakukan itu semua. Kebahagiaan anak-anak muda lain gitu. Ya, merokok, narkoba, dan lain-lain lah. Jadi itu menyangkal diri tadi ya. Melepaskan hak, menyangkal diri. Gitu. Nah, mengapa kita harus menyangkal diri? Kenapa kita sih harus menyangkal diri? Ya tadi, karena itu adalah salah satu syarat utama dalam mengikut Kristus. Makanya kita disuruh untuk menyangkal diri. Kalau orang di luar sana, agama seberang, itu nggak disuruh kayak gitu. Orang seberang nggak disuruh menyangkal diri. Dia hanya ditetapkan untuk memenuhi atau menjalankan syariat agamanya. Atau melakukan 10 hukum Taurat. Beda dengan kita yang punya standar tinggi dari Tuhan. Jadi jangan cepat sedih melihat orang-orang gitu. Hidupnya enak, nyaman-nyaman aja. Ya dia nggak disuruh menyangkal diri kok. Gitu. Lah gue disuruh. Nyeseknya, ibanya itu kalau kita ngelihat orang sesama kita, dia nggak menyangkal dirinya, itu nyesek. Padahal lu disuruh ya, menyangkal diri. Gitu. Tapi kalau malah enak-enak sendiri aja, itu yang harus kita bikin nyesek. Orang di luar sana, bodo amat, cuekin gitu maksudnya. Jangan terlalu diiriin. Kita disuruh Tuhan menyangkal diri. Bagi siapapun yang mau menjadi murid Kristus. Gitu. Jadi orang-orang di luar sana, orang seberang, mereka hanya ditetapkan hanya mampu berbuat baik menurut standar moral manusia. Kebaikan moral. Kalau kita dituntut untuk mempunyai kebaikan moralnya Allah. Gitu. Jadi bukan hukum Taurat yang menjadi hukum kita. Kehendak Allah yang jadi hukum kita. Yang harus kita lakukan adalah kehendak-kehendak Allah yang tidak kelihatan itu. Gak gampang jadi orang Kristen, guys. Hukumnya gak kelihatan. Iya. Cuman Tuhan tetap menyingkapkan gitu apa yang Tuhan mau lewat Alkitab. Gitu. Sedikit Tuhan kasih petunjuk. Gitu. Bayangin kalau ada orang tersesat di hutan, gitu. Sebenarnya sebelum dia meninggalkan pinggir jalan raya itu kan ada cerita ya, orang langsung naruh remah-remah itu petunjuk supaya dia bisa pulang. Gitu. Tuhan juga begitu, ibaratkan, gitu. Kehendak Tuhan tuh nggak kelihatan, tapi Tuhan memberikan petunjuk-petunjuknya, gitu. Ingat guys, kebenaran Alkitab ini
bukan kehendak Tuhan langsung. Tapi itu adalah peta untuk menemukan kehendak Tuhan. Jadi ada step kedua lagi nih. Gitu. Peta untuk menemukan peta. Gitu. Logos itu adalah penuntun kita menemukan peta kehendak Tuhan. Gitu. Bukan kehendak Tuhan tok langsung itu. Itu adalah pengantar kita menemukan kehendak Tuhan. Wah, ini keren sekaligus serem. Ngeri-ngeri sedap. Jadi standar untuk umat pilihan itu beda sama standar mereka. Orang yang tidak dipilih Tuhan. Nah, kapan sih kita perlu menyangkal diri? Kapan saatnya kita harus perlu menyangkal diri? Adalah pada saat kita merasa benar. Pada saat kita merasa benar, kita harus menyangkal diri. Gitu. Manusia cenderung sok paling benar. Manusia sok tahu segalanya. Sok pengen benar. Gitu. Padahal hanya Tuhan yang tahu segalanya. Kita nggak tahu apa-apa. Jadi kapan saat kita menyangkal diri? Saat kita merasa benar. Gitu. Masing-masing orang kan punya kebenarannya masing-masing. Makanya kita nggak boleh menuntut orang dengan kacamata kita. Gitu. Kacamata kita benar. Kalau ngelihat kejadian, orang lain anggap itu salah. Gitu. Ini cerita apa? Dua orang lihat 6 sama 9. Gitu. Dia mandang 6, yang satu mandang 9. Gitu. Itu analoginya. Masing-masing orang punya standar kebenarannya masing-masing. Jadi itu bukanlah jadi alasan kita untuk bisa menjudge orang. Gitu. Ini juga berlaku buat kita, orang-orang yang dipilih Tuhan. Dalam rangka keselamatan. Kalau kita, sebelumnya kita bersyukur ya, kita udah dikasih kebenaran firman ini. Yang buat kita semakin bersyukur, yang buat semakin kita juga menderita. Gitu. Karena nih, kita kan dalam sumur hidup nih. Sumur hidup, panjang hidup. Ini pas kita masih muda. Kalau kita sebelum kenal kebenaran kan keinginan kita banyak. Ada banyak. Gitu. Makin kita kenal kebenaran, kita makin depres. Kita makin merasa tertekan gitu. Mau harus buat kayak gini, bukan Tuhan mau. Mau kayak gini, bukan Tuhan mau. Gitu. Dulu sebelum kita di Komsel, keinginan kita banyak. Tapi setelah kita kenal kebenaran, kita makin depres. Keinginan kita makin dikit. Kita terhimpit di keinginan kita. Sampai kecil nih. Nah, bagaimana caranya agar dia itu bisa keluar dari keadaan itu? Adalah dia melihat ke atas. Gitu. Dalam segala hal yang seperti ini, dia harus fokus ke atas. Supaya dia nggak jadi masalah dengan keinginan-keinginan ini. Paham ya analoginya kayak gitu? Keinginan banyak, kita tahu kebenaran, makin kecil, makin terhimpit. Kita di tengah-tengah. Yang kita harus lakukan adalah kita melihat ke atas. Kita cari tahu kehendak Tuhan. Gitu. Kita menginginkan, kita punya keinginan apa yang Tuhan ingini. Gitu. Nah, berlaku juga buat kita nih, orang-orang yang terpelajar. Amin ya, ada amin. Maksudnya orang yang tahu kebenaran. Kalau kita dalam hidup kita, itu hanya fokus untuk memupuk pemikiran-pemikiran yang ada dalam logos atau teologi. Langsung aja nih. Kalau kita hanya fokus memupuk pikiran kita dengan apa yang kita pandang benar, tanpa kita mewujudkannya dalam tindakan kita, mewujudkan dalam tindakan yang tercermin dalam setiap respon kita, maka tidak akan ada waktu bagi kita untuk menghidupi firman itu. Gitu. Ini kan sekarang konteksnya tentang kita nih. Orang-orang yang dapat pemahaman banyak. Gitu. Tadi kan ini masuk poin kapan saja kita perlu menyangkal diri saat kita merasa benar. Nah itu. Nah kalau kita ini orang-orang yang udah tahu yang benar, kalau kita hanya fokus hidupnya kita itu hanya
memasukkan gitu, mengisi pikiran kita dengan pengetahuan teologi tanpa adanya waktu untuk mewujudkan logos itu menjadi sebuah tindakan nyata cinta kita ke Tuhan. Kalau kita terus fokus misi tanpa menghidupin, kita nggak akan punya waktu untuk menghidupi firman. Gitu. Ya kita nggak boleh menutup mata akan realita. Semakin orang jago di bidang teologi, maka semakin rendah moralnya. Itu sering kita lihat di lingkungan gereja. Orang-orang yang pinter secara nalar gitu. Dia fokuskan ngejar, makan banyak buku, makan banyak spin pikiran, gak mentingin perasaan orang-orang lain. Gitu. Banyak orang kayak gitu. Ya maka setelah dia udah di ujung maut, dia gak akan ada waktu lagi untuk menghidupi firman. Kebenaran yang ada dalam otak ini, dia gak dia hidupi. Gak ada waktu. Karena dia waktunya habis untuk kejar firman. Gitu. Nah, orang yang haus mencari ilmu teologi atau logos, itu belum tentu haus menghidupi firman. Tetapi, sebaliknya, kalau orang yang haus dan rindu untuk menjadi firman itu, kalau orang itu haus menjadi firman itu, maka sudah pasti ia akan semakin haus untuk mencari firman. Guna menguatkan integritasnya. Mau diulang? Orang yang haus mencari ilmu teologi atau logos, itu belum tentu haus menghidupi firman itu. Tetapi, kalau orang yang haus dan rindu untuk menjadi firman, maka sudah pasti dia akan terus mencari-cari kebenaran firman. Itu isi pikiran dengan logos, supaya menguatkan integritasnya itu. Integritasnya itu ya menghidupi firman, supaya dia semakin integritas ini sama itu ya. Orang yang haus untuk menghidupi firman, dia bakalan terus cari kebenaran gitu, cari setiap pertemuan ibadah dia bakal cari terus gitu. Supaya apa? Tapi bukan untuk mengisi pikirannya, untuk menguatkan integritasnya atau menguatkan kesetiaannya dia. Dia akan menghargai setiap butir-butir kebenaran yang telah ia dapat, sedikit apapun kebenaran yang dia dapat, dia menghargai itu. Gitu. Dia nggak jadi haus akan ilmu. Sebagai orang yang merasa benar ya. Makanya, kapan saja kita perlu menyangkal diri saat kita udah merasa benar. Makanya koreksi diri teman-teman. Kita haus nyari ilmu teologi atau haus menghidupi firman. Gitu. Hati-hati guys. Ini ngeri sedap ini. Gitu. Jangan sampai kita jadi batu sandungan. Ayo lo. Ini. Oke. Langkah awal kita menyangkal diri langkah awalnya adalah kita membangun kesadaran untuk bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Maksudnya menerima Yesus itu apa? Menerima Yesus itu adalah benar-benar berserah diri. Menyerahkan diri kita gitu untuk Kristus. Itu melepaskan hak itu tadi. Menyembelih diri kita. Karena kita udah menerima Yesus. Tingkatan iman yang ketiga, itu iman penyerahan diri pada objek yang dipercayai. Bukan hanya percaya Yesus karena percaya kuasanya yang ajaib. Bukan karena percaya sejarahnya. Sejarah Yesus adalah seorang manusia yang mati lalu bangkit lagi. Maka kita harus percaya. Bukan. Kepercayaan kita atas dasar kita menyerahkan diri kita ke Tuhan sebagai objek yang harus kita percayai. Menerima Yesus adalah dengan berserah diri kepada kehendaknya. Itu satu. Yang kedua, di ekstrim. Habis berserah diri, terus ngapain? Yaitu menerima atau mempercayai segala cara yang dilakukan Yesus untuk membentuk kita. Harus terima
Tuhan mau bentuk kita bagaimana caranya. Kita harus terima pengalaman pahit kemarin, gitu. Jadi kan pembelajaran, gitu. Dan kita imani itu bisa jadi salah satu cara Tuhan untuk membentuk kita lebih lagi. Pengalaman dulu-dulu, gitu. Jangan kita jadikan itu sebagai penghambat masa depan kita. Tapi jadikan itu sebagai pembelajaran, gitu. Makin hari kita ikut kegiatan doa, semakin berserah. Kegiatan doa kayak begini, pagi malam kita ikut doa bareng, doa sendiri. Makin kita berserah menerima keadaan apa yang terjadi dalam hidup kita. Segala cara yang Tuhan Yesus kasih karena kita sudah menyerahkan diri kita. Karena itu kita harus terima apapun yang Tuhan Yesus atau Allah Bapa kasih. Cara-caranya apa aja kita harus terima. Karena cara Tuhan itu adalah yang terbaik untuk mengubah kita. Kenapa terbaik? Karena kan yang menciptakan kita adalah Bapa kita. Dia adalah pencipta kita yang tahu persis kebutuhan setiap ciptaannya. Allah sebagai pencipta kita, hanya Dia yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang menjadi kerinduan kita yang terdalam. Allah yang tahu. Makanya itu, segala hal yang Tuhan kehendaki kepada kita itu pasti gak enak menurut kita. Karena kita sok tahu. Gitu. Kita nggak nyaman dengan pembentukan Tuhan. Kita cabut. Gitu. Jangan begitu. Percaya segala sesuatunya yang dikerjakan Tuhan Yesus pada diri kita untuk mengubah kita. Cuma Dia yang tahu. Allah Bapa yang tahu. Kita itu bagaimana. Ini lagu rohani biasa ya, tapi maknanya dalam kalau kalian benar-benar menghayati liriknya. Coba daftar, matiin aja deh kipasnya. Teman-teman bayangin ya lagu Sentuh Hatiku, itu bagus sekali. Saya akan nyanyikan dari awal sampai akhir itu. Masing-masing kalau mau ikutan nyanyi, nggak apa-apa. Betapa aku mencintai. Liriknya boleh. Segala yang tak terjadi. Cintai segala yang terjadi. Pembentukan Tuhan. Tak pernah sendiri. Tidak jalani hidup ini. Selalu menyertai. Resapi setiap kalimatnya. Cocok. Betapa aku menyadari dalam hidupku ini Kau selalu memberi, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Cuman Allah yang tahu kita. Belajar berserah. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru pada emas yang murni. Kau membentuk hujana hatiku. Nih, Bapak ajarku. Bapak ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi pada air mengalir yang tiada tak berhenti. Perhatikan liriknya dulu dong. Coba dari atas. Nih. Tuh, makanya kita harus mencintai segala keadaan kita yang terjadi. Segala yang terjadi itu. Kalau kita bergumul, itu bisa menjadi sarana Tuhan membentuk kita. Pengalaman masa lalu kita yang dulu-dulu. Gitu.
sampai menimbulkan dampak berkepanjangan akan kita ke depan. Gitu, sampai yang paling parah deh, dampaknya parah. Masa lalu yang parah bikin dampak yang parah. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini. Selalu menyertai, Yesus selalu menyertai kita. Baru, betapa aku menyadari dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Nah itu, kadang kita nggak tahu. Segalanya dalam kontrol kendali Tuhan. Gitu. Oleh karena kasih. Kasih siapa? Kasihnya Allah kepada kita. Hanya Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan punya kurikulum-kurikulum apa yang harus kita selesaikan. Itu dari Tuhan. Pastinya itu semua nggak enak menurut kita. Baru dia refnya. Bapa sentuh hatiku. Gitu. Buat kita sadar. Ubah hidupku menjadi yang baru. Dalam. Bagai emas yang murni. Kan jadi emas, kita menjadi sempurna dari pembentukan Tuhan. Emas dibuatkan karena proses yang sangat panjang. Dibakar, didinginkan. Ya apa-apain emas itu sampai jadi sesuatu hal yang berharga. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Jangan biarkan keadaan-keadaan sulit membentuk bejana kita. Jangan kita kasih bejana hati. Gitu. Karena kan pengalaman-pengalaman masa lalu juga jadi faktor kita untuk bisa merubah perasaan kita. Gitu. Jangan kita kasih pengalaman buruk untuk mengubah bejana hati kita. Hanya Tuhan yang bisa mengubah masa lalu kita. Hanya Tuhan yang bisa mengubah bejana hati kita. Jangan yang lain. Kau bentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti. Ajarku mengerti. Berarti selama ini kita nggak ngerti. Sebuah kasih yang selalu memberi. Kasih Tuhan itu. Selalu memberi. Gitu. Tuhan itu beneran baik sama kita. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Nah, bagai air yang mengalir yang tiada pernah berhenti. Gitu. Kasih Tuhan itu nggak bakal pernah habis. Gitu. Itu keadaan itu membuat kita jadi semakin mencontoh sikap Allah yang mengasihi setiap orang, setiap keadaan gitu. Jadi mencintai segala yang terjadi, kita mengasihi orang-orang yang berpengaruh buruk terhadap kita. Gitu. Aduh. Gila, keren tau. Terakhir nih. Nah, kita udah belajar gimana rasanya kehilangan diri kita. Semakin kita merasakan banyak kehilangan, semakin kita merasa banyak kehilangan, kita akan lebih menghargai apa yang ada pada diri kita. Gitu. Saya kehilangan banyak orang-orang, maupun yang dipercaya maupun yang enggak. Maksudnya sebagai teman doang. Gitu. Keadaan itu mengajarkan saya untuk bisa lebih menghargai apa yang ada. Ada Raffles, ada Noel, ada Joe, gitu, ada Kak Ais. Menghargai segala hal yang ada. Gitu. Proses kehilangan itu sebenarnya akan berjalan terus seumur hidup kita. Gitu. Kalau kita sungguh-sungguh ikutin proses kehilangan diri itu. Sampai pada akhirnya kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya sama sekali apa yang kita genggam. Gitu. Gak ada yang sampai kita nggak benar-benar nggak ada apa yang kita genggam. Nah, dalam pelayanannya, Tuhan Yesus itu, dalam pelayanan Yesus di bumi, Tuhan Yesus itu sebenarnya nggak pernah merasa kehilangan. Yesus nggak pernah dalam hidupnya merasa kehilangan. Karena apa? Karena memang Tuhan Yesus dalam seumur hidupnya itu nggak ada pernah punya rasa memiliki apapun. Iya. Yesus nggak pernah merasa kehilangan. Karena Yesus tidak pernah merasa memiliki apapun, termasuk dirinya sendiri. Gitu.
termasuk dirinya sendiri. Jadi apa yang Yesus punya? Yesus hanya punya satu, yaitu persekutuan dengan Bapa di sorga. Itu yang Yesus punya, yang Yesus jaga benar-benar. Jadi kita mencontoh pribadi Yesus ya, di ujung hidup kita. Tidak punya apa-apa yang kita genggam, termasuk diri kita sendiri. Yesus tidak pernah merasa kehilangan, karena dia nggak pernah merasa memiliki. Yesus cuma memiliki persekutuan dengan Bapa seumur hidupnya. Nah, aplikasinya ke kita. Sekarang, apa yang kita miliki sekarang nih? Setelah kita tahu kebenaran ini. Sekarang apa yang kita miliki? Kita punya sahabat mungkin. Masih ada yang punya sahabat. Ya, kita jadikan persahabatan itu sebagai pemacu kita untuk punya hubungan sama Tuhan. Kalau kita punya sahabat, masing-masing saling menjaga agar masing-masing tetap punya persekutuan dengan Tuhan. Apalagi yang kita punya sekarang. Kita punya gadget, handphone. Ya, jadikan itu sebagai pemicu hubungan kita dengan Bapa. Maksudnya, kita mempergunakan handphone kita dengan sebaik mungkin, gitu, yang mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Apalagi yang kita punya motor. Kita punya motor, jadikanlah motor sebagai sarana kita untuk lebih dekat ke Tuhan. Bukan nabrak maksudnya. Bukan nabrak, jadikan sarana. Maksudnya dengan adanya motor, kita bisa lebih efektif ikut komsel, gitu. Gak usah naik angkot, gak usah lama waktu, gitu. Bagi yang nggak punya motor gimana? Ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah, gitu. Kan keinginan-keinginan tuh, makin kita kenal kebenaran makin sedikit. Ya lihat aja ke atas. Lihat ke atas, lihat Tuhan Yesus yang nggak punya keinginan, kayak gitu. Jadi nggak ngaruh nggak punya motor gitu. Tapi alangkah baiknya kita punya motor biar efektif. Bukan berarti yang nggak punya motor nggak efektif, bukan. Apalagi yang kita miliki, ayo. Sekarang kita punya konsep yang benar nih. Sekarang kita punya logos, kita punya pengetahuan teologi yang sesuai dari kebenaran firman. Nah, apa yang bisa lakukan setelah kita punya konsep yang benar itu? Yaitu sama kayak tadi, jadikanlah pengetahuan kita atau pemahaman kita tentang Tuhan jadi pemacu hubungan kita dengan Tuhan. Gitu. Makin hari kita makin dewasa, berdoa gitu. Kita kan doa kan ngomong. Ngomong ini dari mana? Dari pikiran. Gitu. Kita bisa ngomong karena pikiran kita jalan. Gitu. Semakin kita bisa ngomong yang dewasa, maka semakin jalan logika kita, logika rohani kita diasah. Gitu. Banyak deh. Jadi dari segala kita merasa kehilangan itu, makin lama kita makin merasakan apa yang ada pada diri kita, makin menghargai. Orang-orang yang telah pergi, yang sisa, saya akan menghargainya. Gitu. Termasuk anak-anak komsel, komunitas ini, gitu, dan banyak hal. Gitu. Jadi saya benar-benar menghargai bahwa orang-orang di sekitar kita itu adalah manusia gitu. Ya kalau cara pandang dunia, kenapa kita bisa bersikap seperti itu, bisa menghargai karena kita jadi korban. Ya emang sih kita jadi korban gitu, diperlakukan gak adil sama orang. Makanya kita sebaliknya jangan sampai perlakuan buruk orang lain ke kita itu nyampe ke orang dekat kita gitu. Yaitu faktor sekuler. Bisa juga sih itu dewasa juga. Gitu. Cuman kalau kita punya sudut pandang Tuhan itu lebih keren lagi. Jadi orang-orang yang sisa, maksudnya orang-orang yang masih setia gitu. Orang-orang yang masih setia itu kita pandang sebagai jiwa Tuhan yang harus kita jaga. Gitu. Apapun yang tersisa di komsel tuh kayak Raffles setia nih. Dan saya menghargai Raffles tuh sebagai pribadi. Gitu. Bukan juga karena saya jadi korban, saya sering dipandang sebelah mata karena orang-orang lain. Gitu. Bukan itu. Makin kita dewasa, makin kita punya sudut pandangnya Tuhan. Bukan sudut pandang kita. Gitu.
kita memperlakukan orang bukan karena kita jadi korban dari perlakuan buruk orang. Tapi kita memperlakukan manusia memperlakukan manusia seperti manusia. Itu atas dasar pertimbangan Tuhan. Bahwa ini semua adalah jiwa. Gitu. Dengan begitu, kita masih bisa mampu untuk bersikap baik ke orang-orang yang masih ada. Kita mampu berbuat baik. Karena atas sudut pandang Tuhan. Kita bisa memandang segala keadaan menurut sudut pandangnya Tuhan. Bukan dari sudut pandang manusia. Kita melihat seperti Allah melihat. Bukan apa yang kita lihat. Begitu deh. Wah, gila keren. Ini pergumulan sih. Baiklah. Amin, guys. Oke, ada yang mau bertanya, guys? Saya nanya lagi. Ada yang mau bertanya? Yang ulang tahun? Weh,